Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Putra dari Universitas Juanda jurusan Ilmu Komputer. Saya di sini ingin membuat video mengenai untuk menjawab soal UTS dari matkul Cloud Computing semester 5. Nah, di sini di tugasnya itu saya diminta untuk menjelaskan mengenai service dari developers tools yang ada pada AWS atau pada website yang kalian pilih. Saya di sini memilih AWS. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai AWS Developers Tools tentang servisnya itu ada apa saja, dan nanti juga saya akan mendemonstrasikan salah satu service yang ada yaitu Cloud Shell, di mana saya akan melakukan web hosting dari website sederhana yang saya buat. Oke, kalau gitu langsung saja. Pertama, kalian bisa membuka link AWS Amazon Free Tier. Di sini tuh kalian bisa mengakses AWS secara free tier, service-servicenya secara free, namun kalian harus membuat akunnya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat akunnya ini cukup ribet. Jadi, untuk video cara membuat akunnya, sampai kalian bisa masuk ke halaman konsol home ini, saya akan buat di video terpisah nanti. Nah, pertama kalian bisa langsung create akun aja nanti. Ya, sekarang kalian sudah berhasil membuat akun nih, kalian akan dibawa ke halaman konsol home ini. Nah, sini kalian bisa mengecek ya, kredit yang saya punya ada 100 USD, dan hari yang saya punya itu ada 141 hari. Dan ini masih lebih ya, aslinya itu sekitar 300 hari kalau tidak salah, dan berakhir itu Maret 2026 untuk saya. Nah, kalau itu kita langsung saja. Pertama saya akan menjelaskan service dari developer tool terlebih dulu. Di mana kita melihatnya dari konsol ini, kita bisa klik kotak-kotak yang ada di atas ini, kita klik, lalu kita pilih nih, developer tool. Ini ada banyak ya, service-servicenya ini yang bisa kita pakai, cuman yang akan saya jelaskan yaitu bagian developer tools. Nah, ini ada beberapa service-nya. Saya akan menjelaskan dulu yang pertama itu ada code commit, atau bisa dilihat ini, bagian code commit. Cloud Commit ini apa? Ini tuh mirip seperti GitHub atau GitLab, ya, tapi berbeda. Ini tuh ada di dalam AWS. Nah, ini kamu bisa menyimpan kode atau source code, melakukan commit, push, pull dari AWS. Ini tuh berguna untuk kolaborasi antar developer dan menjaga versi kode. Contoh, misalkan kita menyimpan file, project web statis, atau aplikasi Python yang kamu punya di repository AWS. Terus ada juga code build. Ini, bagian code build. Nah, code build ini itu berfungsi untuk menjalankan build secara otomatis. Setiap kali ada kode, setiap kali ada perubahan kode di codingan kamu. Nah, seperti mengcompile source code atau menjalankan tes, dan juga menghasilkan output secara langsung. Nah, ini kamu tidak perlu men-setup server sendiri. AWS sudah mengatur semuanya di bagian code build ini. Lalu ada juga code deploy. Atau, nih, ini ada code deploy. Code deploy ini itu berfungsi untuk memudahkan kamu untuk mendistribusikan versi aplikasi ke baru dan juga ke berbagai target. Jadi bisa ke EC2 atau ke Lambda atau bahkan ke server on-premise. Nah, ini tuh membantu kamu untuk mencegah error manual saat deploy. Misal nih, kamu pengen mengirim versi terbaru aplikasi web kamu secara otomatis ke server EC2 tanpa perlu login manual. Itu fungsi dari code deploy. Terus ada juga ada code pipeline. Nah, code pipeline ini code pipeline. Code pipeline ini berfungsi layaknya jalur otomatis. Jadi yang menghubungkan semua proses di atas. Seperti yang tadi dijelaskan tadi itu ada code deploy, terus ada code commit. Nah, itu menghubungkan semua yang ada di atas tadi melalui melalui commit kode, build, test, lalu deploy. Nah, ini dari code pipeline, jadi penghubung dari semuanya. Nah, semua proses ini bisa diatur visualnya seperti alur kerja. Jadi, kamu bisa atur alur kerjanya itu mau dijalankan yang mana dulu menggunakan code pipeline. Nah, terus juga ada code AWS Cloud 9. Nah, ini. AWS Cloud 9. Ini tuh berfungsi, jadi kamu itu bisa menulis atau meran langsung, atau juga ngedebug kode secara langsung, itu di browser tanpa perlu install ID atau apa namanya aplikasi tambahan seperti Visual Studio Code. Nah, ini juga sudah terintegrasi dengan AWS CLI, terus juga SDK dan Git. Nah, jadi kamu itu nggak perlu apa namanya aplikasi tambahan, terus juga hubungin dari satu akun ke akun lain atau juga ke aplikasinya seperti Visual Studio Code ke GitHub itu kan harus dihubungi terlebih dahulu, itu tidak usah. Kalau kamu pakai Cloud 9 itu semuanya langsung terhubung oleh program AWS ini. Nah, terus juga ada code artifact. Code artifact. Nah, ini code artifact. Nah, ini tuh mirip seperti npm registry. Itu tuh dipakai untuk JavaScript
atau Maven repository. Nah, ini itu membantu kamu mengelola dependensi dan pustaka secara aman dalam tim. Misal nih, kamu bisa menyimpan library internal tim di sini agar tidak perlu mengunduh dari luar lagi. Nah, itu fungsi dari code artifact. Terus juga ada code star. Code star, mana code star? Oh, di sini hilang, tadi ada. Oke, mungkin sini sudah dipindahkan ke bagian lain. Nah, tapi kurang lebih, code start itu jadi memungkinkan kamu untuk membuat proyek lengkap. Jadi ada code commit, code build, code deploy, code pipeline, hanya dengan beberapa klik saja. Jadi kamu tidak usah mengakses satu-satu nih service ini. Ini kamu bisa langsung melakukannya dengan satu klik saja di code start. Nah, ini juga sudah ada tampilan visualnya yang memperlihatkan proses pengembangan aplikasinya. Kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari developer tools ini. Servis-servisnya itu ada banyak dan membantu banget. Jadi kalau seandainya kalian akses ini secara gratis, saya bisa jamin itu bakal kepake. Apalagi kalau kalian tahu fungsi dari setiap-setiap servisnya ini. Nah, kalau begitu kita langsung saja kali ya ke tutorialnya terlebih dahulu, yaitu saya akan melakukan hosting website. Website sederhana yang saya buat secara simple aja, dari HTML aja. Dan nanti itu kita akan hosting websitenya langsung. Jadi saya tinggal kirim linknya aja. Misalkan kalian ingin berbagi aksesnya. Nah, untuk tutorial itu yang pertama kita bisa ke konsol ini nih. Habis itu kita bisa pilih ini lagi, kita ke developer tools, habis itu kita pilih Cloud Shell. Ini kita pilih saja. Nah, nanti akan dibuka halaman Cloud Shell-nya, tampilan awalnya. Ini kita close. Nah, Cloud Shell ini kalau kalian pernah pakai Linux, ini tuh persis, malah bisa bilang ini tuh berbasis Linux. Nah, ini fungsi dari Cloud Shell. Bisa bilang ini adalah bagian terminalnya atau CLI-nya. Nah, ini bisa kita gunakan layarnya seperti Linux. Itu bisa kita di sini tuh akan buat folder, dan juga di dalam folder itu nanti kita akan buat index HTML. Jadi kita akan menjalankan apa yang ada di index HTML ini kita hosting nanti. Nah, setelah kita masuk ke sini, itu kita bisa ketik mkdir UTS AWS. Ini kita akan membuat directory atau membuat folder bernama UTS AWS. Ini kita enter saja. Nah, ini sudah berhasil dibuat. Habis itu kita pindah ke UTS AWS-nya. Jadi kita cd, change directory ke UTS AWS, kita enter. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah pindah. Kita sudah masuk ke dalam folder UTS-nya. Habis itu kita akan membuat file index.html. Kita akan menggunakan command cat. Nah, cat index.html. Kita akan membuat file index.html menggunakan command cat. Di sini kita enter saja. Nah, kita akan muncul seperti ini nih, tanda panah satu saja. Di sini kalian bisa taruh kodengannya. Jadi kalian bisa naruh codingan yang akan nanti kalian hosting. Di sini saya sudah menyiapkannya, codingannya. Cukup panjang, cuman ya sekalian saja kita hosting. Nah, copy. Habis itu kita udah kali ke tutorial. Ini kita paste. Nah, sepanjang ini. Kalau sudah, kita tambahkan di OF. Nah, seperti ini. Ini kita tinggal enter saja. Enter. Nah, bisa dilihat ya, ini sudah berhasil lagi nih. Kita sudah masuk lagi ke folder UTS AWS. Dari sini kita bisa cek apakah filenya sudah ada. ls, oke, sudah ada ya, index.html. Habis itu kita bisa cat index. Kita ini. Nah, cat index.html. Kita cek. Oke, isinya sama ya. Nih, setelah kita cat nih. Isinya sama seperti yang tadi kita telah buat. Oke, nah kalau sudah isinya sudah kalian buat dan juga codingannya ini sudah kalian taruh di Cloud Shell dan sudah tersimpan nih filenya, itu kalian bisa langsung ke tahap keempat, itu kalian di mana membuat bucket, atau bisa bilang itu tuh fungsi untuk nanti kalian hosting. Tempat menaruh lah bisa bilang, untuk tempat menaruh codingan ini pas di hosting nanti. Caranya gimana? Nah, untuk membuat bucket ini, itu kalian harus membuat nama yang unik. Saya contohkan terlebih dahulu deh. Ini kita clear. Nah, kita clear terlebih dahulu. Paste. Nah, ini guys. Nah, ini make bucket sukses kalau saya seperti ini. Nah, apa yang maksud saya itu namanya harus unik? Itu di bagian sini nih. UTS Bayu 2025. Nah,
ini itu kalian nggak boleh asal-asalan untuk membuatnya. Itu kalian harus membuat unik khusus punya kalian. Ini UTS Bayu 2025 ini punya saya. Misalkan kalian menggunakan yang sama nih, UTS Bayu 2025, itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena ini sudah diambil. Jadi untuk bucket ini itu bisa dibilang semua pengguna gitu. Jadi namanya itu tidak boleh sama. Nah, misalkan kalian berhasil membuat nih, ternyata berhasil nih nama yang kalian buat itu akan muncul seperti ini. Make bucket UTS 2025. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Kita akan upload file ke S3-nya. Jadi kita akan mengupload file index.html tadi ke file S3 ini nih, karena kita telah membuat S3 atau service S3 ya. Nah, S3 itu kalau yang belum tahu, S3 itu ini simple storage service atau biasa digunakan itu untuk menyimpan data dan juga bisa digunakan untuk hosting web statis. Itu namanya Amazon S3 Simple Storage Service. Nah, kita akan membuat ini. Kita sudah berhasil membuatnya ya, sudah membuat foldernya. Habis itu sekarang kita tinggal mengupload file index.html saja ke bucket kita. Codingannya ini. Nah, ini untuk komennya. Nah, upload index.html tuh ini sudah berhasil. Kalau saya muncul seperti ini nih, upload sudah berhasil nih berarti. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal balik ke AWS Console. Kita ke sini. Habis itu kita cari S3. Nah, kita seperti ini. Kita klik saja bucketnya. Habis itu kita pilih ini. Nah, ini saya sudah buat awalnya ya. Ini saya buat coba-coba terlebih dahulu. Nah, ini yang akan kita pakai. Yang baru saja kita buat tadi. Ini bisa kita klik. Habis itu kita pergi ke properti. Di properti ini kalian pilih ke paling bawah. Paling bawah. Nah, ini akan muncul ini. Statistik website hosting. Ini langkah penting di mana kalian harus me-enable-nya. Untuk kalian agar bisa menghosting nanti. Ini kalian edit. Nah, terus kalian pilih enable. Nah, akan muncul seperti ini. Ini pilih yang atas, dan juga kalian tinggal klik index.html. Nah, seperti ini. Kalau sudah, tinggal kalian save change. Nah, sudah berhasil nih. Kita sudah berhasil menambahkan indeks HTML ke static website hosting. Misalkan kalian mencet nih. Nah, itu akan akses forbidden. Karena kita belum mengatur bagian servisnya atau bisa bilang keamanannya agar ini tuh bisa kita lihat secara publik. Nah, setelah itu kita bisa atur akses ini secara publik dengan cara kita ke permission. Jadi masih di ini ya, masih di UTS Bayu 2025. Kita ke permission. Nah, habis itu kita ini kita edit. Kita blok all akses ini, kita uncentang, kita save change. Ini kita klik confirm. Nah, terus kita change. Nah, sudah berhasil ya. Tapi bukan berarti sampai sini doang, kita juga harus menambahkan codingan di bagian sini, di bagian public policy, menambahkan kode. Kode jam bagaimana? Kode seperti ini. Oh, ini kita edit terlebih dahulu, kita edit. Nah, itu kita tambahkan seperti ini. 2012, bla bla bla, allow. Kita allow ya aksesnya. Nah, kalau seandainya kalian sudah menambahkan kode seperti ini, itu kalian bisa tinggal save change saja. Kita save change. Nah, itu artinya bucket kita sudah jadi public atau hosting yang tadi itu seharusnya sudah bisa kita lihat nih. Oke, sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita tinggal pergi ke link yang tadi saya. Oh, kita refresh dulu deh. Kita refresh. Nah, agar linknya diperbarui. Kita refresh. Nah, sekarang bisa kita tinggal melihat aja. Nah, ini dia. Websitenya sudah berhasil di hosting. Atau codingan yang tadi saya taruh di index.html itu sudah berhasil saya hosting. Di sini nih. Ini sudah berhasil saya hosting. Nah, jika misalnya kalian mau berbagi, itu kalian tinggal kirim linknya aja. Ini website yang saya buat dengan simple tadi sih, dengan HTML saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, mungkin seperti itu saja ya penjelasan mengenai salah satu service dari AWS ini, yaitu penggunaan Cloud Shell dan juga penggunaan service S3 untuk menghosting website simple atau website statis. Oke, mungkin segitu saja. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.